Kita lanjutkan, Bu Aul. Tayangan berikutnya, Ibu sekalian, ini ada 20 slide ya. Kita masuk ke ayatnya. Nah, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Mayyadillahu fawal muhtadi wa mayyudil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Nah, nanti kita akan bahas satu ayat ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, insya Allah. Baik, lanjut dulu di slide berikutnya, slide ketiga. Nah, Ibu sekalian, Ibnu Katsir menyampaikan ya, menjelaskan tentang ayat 178 ini. Allah menyatakan bahwa barang siapa yang diberi petunjuknya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Ya, inilah yang mahal ya. Saat kita mendapatkan hidayah dari Allah, maka Allah akan menjaganya. Nah, berikutnya nanti akan lebih detail lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi perhatikan betul mahalnya hidayah Allah ini, dan penting banget buat kendali diri kita. Ibnu Katsir menyampaikan yang ini dulu. Nanti akan dipertajam, diperjelas kembali oleh tafsir-tafsir yang lain, ya. Dan barang siapa yang telah disesatkannya, ia telah merugi, menyesal, dan sudah pasti tersesat. Nah, poin ini pun akan dapat porsi pembahasan yang lebih detail lagi buat Bapak Ibu sekalian. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita ini orang beriman, kita ini hamba Allah, dan kita butuh bagaimana hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya masalah, ujian dalam kehidupan kita, fitnah dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak tahu ilmunya, nggak paham, nggak dapat cahaya dari Allah, aduh, jujur, abot tetehnya berat, Masya Allah, asli tertekan. Sampai susah senyum kita pun, ya. Kadang banyak nggak nyambungnya kita kalau kemudian bertemu dengan siapa saja. Kadang kita dianggap egois lah, dianggap sombong lah, dianggap kurang perhatian lah. Padahal kita sedang pusing dengan masalah kita. Dan hidayah Allah mahal banget. Mahal banget, ya. Dan di sini kita bisa lihat, orang yang dapat hidayah beruntung. Nah, mereka yang sesat disesatkan oleh Allah adalah ya mereka yang tidak dapat hidayah. Jadi rugi banget, nyesel banget. Ya, jadi Bapak sekalian, inilah kita coba kaji lebih dalam Bapak Ibu sekalian dalam emote kali ini ya. Penting saya sampaikan, kenapa dalam kehidupan kita kadang para orang tua ya, ada yang membatasi diri, bahkan mungkin nggak punya waktu, kadang baca Quran nggak punya waktu, membaca tafsir nggak punya waktu, bahkan bukan nggak punya waktu lagi, katanya nggak punya kitabnya. Sekarang online sudah ada, tapi memang tetap terbatas. Ya, buku lebih detail ya. Kemudian yang ketiga, mau gimana lagi lah, udah segitu adanya dah. Nah, ini kan berarti membatasi diri dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pindah ke slide berikutnya. Masih menurut Ibnu Katsir, karena itu disebutkan perihal bahwa ini adalah hak Allah. Dalam hadis Ibnu Mas'ud di sini dijelaskan, sesungguhnya segala puji yang suka kita dengar ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nah, sampailah pada kalimat may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kalimat itu ya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Dengan Quran, ibu sekalian, itu petunjuk Allah. Apalagi menghafal Quran. Maka di hati kita, di kehidupan kita, kita ini diberkahi oleh Allah dengan petunjuk-petunjuk, kan ada Al-Quran di hati kita.
Ada Al-Quran dalam pikiran kita. Ada Al-Quran dalam jiwa kita. Ada Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan kita tahu, itu bagian hidayah yang luar biasa, besar. Dan Allah menegaskan kita akan dilindungi. Tidak ada yang bisa menyesatkan kita. Jadi kalau bapak ibu anak-anaknya menghafal Quran, bapak ibunya menghafal Quran, maka yang akan menjaga itu bukan kita sebagai orang tuanya. Hafalan dia, Allah yang akan menjaga. Karena ada Quran. Ya. Jadi Masya Allah, mahal banget. Apalagi menghadapi pergaulan-pergaulan bebas ya. Nanti SMP, SMA, ya sampai ada yang nanya, SD Pintar buka SMP, SMA? Insya Allah buka tahun depan. Ya, dengan pola pondok. Ya, dengan pola pondok. Lebih detailnya nanti kita bahas. Ini mahal banget ya sekalian. Mahal banget. Yang namanya hidayah. Kalau kita nggak punya hidayah Allah, maka kendali kita jadi rapuh. Tapi mengapa mereka yang sudah menghafal Quran tetap masih rapuh? Ada sesuatu yang perlu ditingkatkan dan dikuatkan kalau bab itu. Ya, kita lanjut. Silakan. Nah, ini makin menarik nih, makin dalam nih Bapak Ibu sekalian. Coba perhatikan ya, makin dalam, makin detail, makin mampu memandu kita. Menurut Syekh Sa'di, kemudian Allah menjelaskan bahwa dialah Allah lah satu-satunya pemberi hidayah dan kesesatan. Mari kita lihat. Mayyahdillahu, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah. Bapak Ibu, kalau hidayah Allah sampai, kita belum bicara sampai pada kita. Bicara tentang konten yang dimaksud hidayah itu ada apa aja, ya, isinya apa aja. Di sini sebutan ada 3, yaitu memberinya taufik pada kebaikan. Itu yang pertama. Orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya kemampuan ya dengan taufik Allah untuk cenderung berbuat kebaikan. Jadi kalau ada di antara kita Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dan saya, lebih banyak berbuat keburukan di hari-hari yang kita lampaui, yang kita jalani, yang kita nikmati, berarti kita jauh dari hidayah Allah. Selamat buat Bapak Ibu yang kemudian hari-harinya berisi kebaikan. Itu bagian dari hidayah Allah. Mau hadir di Zoom MOT ini saja juga pilihan, ya. Ada yang pilihan fokus, ada pilihan yang nggak hadir. Pilihan. Kalaulah pilihan kegiatannya bukan dapat hidayah Allah, maka dia jadi sesat. Kadang nggak dapat hidayah Allah. Selamat buat Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, memilih, lalu dapat hidayah Allah. Oh jadi begitu, iya. Dan akhirnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adab menuntut ilmu itu sekalian jangan sambil. Ya. Kalau ingin dapat berkahnya ilmu, Bapak Ibu duduk manis, menyimak, mencatat. Itu berkahnya ilmu. Berapa banyak Bapak Ibu yang sudah menyimak via YouTube, Zoom meeting, dan sebagainya, tapi sambil. Maka ilmu itu tidak akan manfaat. Tidak akan manfaat. Fokuslah, ya, jangan sambil. Kalau sambil lewat ilmu itu. Yang kedua, kalau kita dapat hidayah Allah, potensi hidayah Allah ini, isi hidayah Allah itu adalah menjaga kita dari keburukan. Allahu Akbar. Ini ada kisah nyata, Bapak-Ibu sekalian. Ada seorang suami, ya, kalau mau nyebut suami berarti dia punya istri ya. Malam itu dia habis pulang kerja janjian sama seorang wanita. Sudah fix tempatnya, jamnya. Lalu kemudian begitu dia akan keluar kantor, dia akan bergerak menuju ke janji dengan wanita itu, istrinya nelfon. Pah, pulang, anak kita demam. Demamnya tinggi. Allah kasih hidayah tuh. Sang suami ini memilih membatalkan janji dengan wanita itu dan pulang turun. Artinya suami ini dijaga sama Allah. Dia dapat hidayah dan dia tidak berbuat keburukan. Alhamdulillah mungkin di antara Bapak Ibu pernah mau mengalami hal apa yang buruk-buruk gitu ya, tapi oleh Allah kemudian dijaga. Itu hidayah Allah. Ya, Masya Allah. Artinya sebaliknya, kalau ada di antara Bapak Ibu yang kemudian mau berbuat buruk, terlaksana. Nah, ini orang yang jauh dari hidayah Allah, sesat. Nauzubillah min dzalik. 3. Yang namanya hidayah, petunjuk Allah itu punya, Allah akan mengajarkan apa yang tidak diketahui. Apa yang kita nggak tahu, Allah akan mengajarkan sesuatu banget, ya kan?
Kita tertekan dengan masalah keluarga, tertekan dengan masalah penghidupan, tertekan dengan masalah anak, tertekan dengan apa saja dalam kehidupan dunia kita. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi cahaya, diberi hikmah. Betapa nikmatnya hamba-hamba Allah seperti ini, ya kan? Lagi pusing, lagi apa? Allah kasih solusi. Kan sesuatu itu yang kita cari, ya. Masya Allah, Masya Allah. Maka orang-orang seperti ini yang selalu mendapat hidayah biasanya dari sisi fisik juga dia awet muda, ya, semangat, itu ya, Masya Allah. Jadi memang ini yang kemudian mesti kita perjuangkan supaya kita terus dapat hidayah Allah. Karena isi hidayahnya begitu. Fahual muhtadi, maka dialah yang mendapat tunjuk. Maksudnya apa? Yang sebenarnya karena dia mementingkan hidayah Allah. Jadi kalau kita ingin dapat hidayah Allah, menurut Syekh Sa'di, harus ada agenda dalam kehidupan kita. Kita memang perlu hidayah Allah. Mementingkan hidayah Allah. Nggak bisa Bapak Ibu dapat ilmu ini kalau Bapak Ibu nggak hadir, mementingkan kehadiran di MOT ini. Nggak bisa. Ntar deh, saya nunggu rekamannya. Beda banget. Ya. Yang menyimak di YouTube juga beda, Masya Allah. Jadi Bapak sekalian, inilah yang mahal. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi. Lalu kita lanjut nih. Wa mayyudlil, dan barang siapa yang disesatkan Allah. Maksudnya apa? Allah menyesatkan. Nanti akan lebih detail lagi di tafsir berikutnya, ya. Tapi Syekh Asadi menjelaskan di mana kalau orang sesat itu artinya apa? Di mana Allah tidak menolongnya dan Allah tidak memberinya taufik pada kebenaran. Ini dia. Jadi orang yang tidak mendapat hidayah sama saja dia sesat. Kenapa? Karena Allah tidak menolong dia, karena Allah tidak memberikan taufik untuk dia berbuat kebaikan. Nggak ada rasa mau berbuat baik gitu ya. Mau belajar Quran ada aja alasannya. Mau menghafal Quran, memperbaiki bacaan ada aja alasannya. Rugi banget. Ya. Rugi luar biasa. Sehari Bapak Ibu nggak bisa baca Quran, rugi banget. Allahu Akbar. Asli rugi. Ini yang kemudian Bapak Ibu sekalian, karena di situ kita nggak akan ditolong oleh Allah ketika kita tidak mendapatkan hidayah, dan sumber hidayah terbesar ada dalam Al-Quran. Dan kita tidak mendapatkan taufik bagi mereka yang kemudian jauh dari hidayah Allah. Faulaika humul khasirun. Maka mereka lah orang-orang yang merugi bagi diri mereka, keluarga mereka. Jadi di dunia secara pribadi keluarga rugi, di akhirat juga demikian. Na'udzubillah min dzalik. Jadi wahai sekalian, sebegitu mahalnya hidayah Allah. Terasa nggak Bapak Ibu ya? Kalau saya sih terasa banget ya, banget dah terasa gitu. Ya namanya hidayah itu, aduh Masya Allah, nyenengin kalau dia datang ya. Orang yang dapat hidayah Allah itu digambarkan dalam surat yang lain, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur, kan begitu. Allah menjadi wali penolong, artinya Allah bersamai orang-orang seperti ini, akan mengeluarkan dia dari kegelapan menuju cahaya Allah. Siapa sih yang tidak diuji sama Allah? Kita semua diuji sama Allah. Dari dulu Bapak Ibu masih hidup sendiri, ya masih bersama orang tua, sampai sekarang sudah jadi orang tua, bahkan makin menua gitu ya. Selalu diuji, selama hidup kita akan diuji. Bayangkan kalau kita usia makin menua, anak-anak makin besar, lalu kita nggak tambah ilmu, nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngeri luar biasa. Ngeri luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi Masya Allah nih. Berikutnya silakan. Masih lanjut aja. Ini isinya sama dengan yang tadi. Nah, ini menarik nih dari Said Qutb dalam tafsir fi Qur'annya ketika memberikan penjelasan tentang mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudil faula'ikumul khasirun. Ini makin jelas. Kalau di awal-awal seolah-olah given dari Allah.
Yang dapat hidayah ya terserah Allah, yang sesat terserah Allah. Ternyata tidak demikian. Ya, tadi Syekh As-Sadi juga menjelaskan harus ada mementingkan, artinya kitanya ada kebutuhan. Di dalam Fidel Quran, Said Qutb memperjelas lagi. Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang berjuang untuk mendapatkan petunjuk. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mengklik channel YouTube untuk pembelajaran, tidak berjalan menuju majelis, ya, tidak menyimak di acara-acara seperti ini, ya bablas, kita nggak akan dapat hidayah Allah. Lalu Said Qutb kemudian menyandingkan pembahasan satu ayat ini dalam surat Al-A'raf ayat 178 dengan ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Ankabut ayat 29, surat ke-29 ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari kerjaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Tuh kan. Nampaklah ketika kita sungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan memberikan jalan-jalan pada kita, solusi buat kehidupan kita. Masya Allah. Sungguh-sungguh, ada yang kita perjuangkan. Mau ngaji, mau belajar Quran, mendalami Quran, memahami sunnah, sungguh-sungguh. Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Ya. Nggak cukup hanya anak bapak ibu yang mampu menghafal Quran, bisa Quran. Nggak cukup. Perlu diimbangi dengan orang tuanya. Nanti anak makin besar melihat, nah orang tuanya juga begitu, orang tua saya juga begitu, ngaji Quran juga kurang, ngapalin juga kurang. Dia pada masa tersebut akan mengalami confused jiwa, kebingungan jiwa. Ya, ketika seperti itu dia akan memilih, oke, pada saat dia kemudian diingatkan orang tuanya tentang hal yang salah, nanti akan balik lagi dia menyangka, oh, bapak ibu juga nggak ngaji, bapak ibu nggak ngapalin Quran, ngapain saya ngapalin Quran? Bahaya bapak sekali. Ya. Dua, dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. SD pintar ada, bismillah Bapak sekalian, kami niat karena Allah supaya keluarga muslim bisa merubah keadaan dalam kesibukannya, dalam kesehariannya, dalam ujian kehidupannya. Jangan sampai jauh dari Quran. Jangan sampai tidak mampu memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin bangsa di masanya yang akan datang dengan Quran. Minimal Bapak Ibu sebagai orang tua punya cita-cita mulia, ya Allah. Sudah pastilah nanti kalau kita sudah hafal Quran, anak-anak kita hafal Quran, kita oleh Allah dan Rasul sudah diberikan janji kemuliaan-kemuliaan para ahlul Quran, keluarga Quran, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ditarik di dunia ini juga kemuliaan itu berdampak pada negeri kita, pada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan anak-anak Bapak Ibu yang sekolah di SD Pintar di masa dewasanya nanti mampu menjadi seorang pemimpin di Indonesia ini. Kalau tidak dunia, minimal Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia mendapatkan berkah dari Quran yang anak-anak Bapak Ibu miliki. Masya Allah. Itu impian ya buat saya selaku pembina. Bahwa anak-anak Bapak Ibu sekalian berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya anak-anak ini di masa yang akan datang menjadi seorang pemimpin with Quran, dengan Al-Quran itu. Allah. Kalau Bapak Ibu punya semangat yang sama, ayo bismillah kita para orang tuanya juga ikut nimbrung dalam lingkaran mereka Al-Quran ini. Jangan malah sibuk sendiri. Ya, ayo Bapak Ibu. Silakan lanjut. Masih dari Said Qutb, beliau memasukkan dalam fi'il Qurannya membahas dari surat Al-A'raf ayat 178 ini dengan surat Asy-Syams. Surat ke-91 ayat 7 sampai dengan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu ya
jalan kefasikan dan ketakwaan. Jadi Allah sudah memberikan pada kita potensi itu. Sesungguhnya beruntunglah orang mensucikan jiwa itu, balik pada kita sebagai hamba Allah. Adakah kesungguhan kita untuk mensucikan jiwa kita? Atau naudzubillah, dan sungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kita kotor itu jiwa kita, ya, jauh dari hidayah Allah. Jadi orang-orang yang sesat, ya, naudzubillah. Ini yang kemudian perlu kita waspadai, Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, berikutnya. Nah, ini masih hubungannya dengan Sayyid Qutb, ya. Demikian pula Allah menyesatkan orang yang mencari kesesatan untuk dirinya sendiri, tuh kan. Jadi di sini ada peran kita sebagai hamba Allah dan berpaling dari petunjuk-petunjuk hidayah dan petunjuk-petunjuk yang bawa ke ibadah keimanan. Bagaimana kita akan dapat hidayah banyak dari Allah sementara interaksi dengan Quran kita terbatas, ya kan? Dengan hadis terbatas, interaksi dengan majlis juga terbatas. Masya Allah, Masya Allah. Kita bisa lihat nih ya sampai akhir nanti Bapak sekalian, betapa ruginya kalau kemudian kita memilih jalan kesesatan. Lalu ia menutup hati, pendengaran, dan pandangannya dari petunjuk itu. Demikianlah sebagaimana disebutkan dalam ayat sesudahnya, yang ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Nah, naikin dikit. Bentar, naikin dikit. Nah, mereka itulah ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Baik, kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti kalau masih ada waktu kita akan bahas ayat 179-nya ya. Karena kalau dalam Zoom itu kalau dihabisin semua Bapak Ibu ada keterbatasan. Jadi kita buka dengan dialog lebih dahulu. Silakan close dulu layarnya. Saya lihat. Close dulu materinya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka dialog di sini ya. Jangan sampai kemudian kita kemudian tidak memperjuangkan hidayah Allah. Karena SD kita adalah dengan Quran, jadi saya sangat berharap kerjasama para orang tua untuk membersamai anak-anak dengan Quran. Ya. Kalau enggak, ya makin jauh. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu silakan saya berikan kesempatan untuk 3 penanya. Sesudah itu jika sudah selesai, saya akan lanjut ke ayat berikutnya. Kalau nggak ada interaksi, bisa pada bobo. Silakan Kang Alif. Semangat Kang Alif. Ya, mangga. Gimana Bunda? Kemudian mangga. Kita ada sesi tanya dialog pertama yang untuk 3 penanya. Insya Allah ada door prize-nya juga ya. Ada kerudung dan makanan. Mangga ya Bunda yang ingin bertanya boleh langsung raise hand dulu, kemudian dipersilahkan atau boleh lewat chat untuk 3 penanya pertama. Mangga. Bagaimana ya Bunda? Barangkali ada yang ingin ditanyakan, kita diskusi dulu. Bagaimana, sudah jelas? Pak Alif, ada pertanyaan dari di chat, Pak Alif. Oh iya. Oke, sudah ada 2 pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan pertama dari Ibu Zil, kelas 2. Bismillah Ustadz, bagaimana cara mengatasi iman yang naik turun ini sebagai ibu rumah tangga
kerjaan dari subuh sampai malam nggak berhenti, keburu capek banget, padahal banyak sekali doa yang ingin saya panjatkan, ingin khusyuk dalam beribadah. Gimana Ustaz? Enggak. Ini Ya, pertanyaan begitu dari Ibu berumah Zul. tangga, itu adalah amal soleh apa yang dilakukan oleh ibu-ibu, yang dilakukan oleh para ayah, ya. Disitulah amal solehnya, amal soleh untuk keluarga. Jadi setiap ibu bapak menyelesaikan amal soleh dari satu pekerjaan ke pekerjaan berikutnya, jadikan itu sarana untuk berdoa. Doanya tidak perlu di tempat sholat ya, saat itu habis nyuci misalkan. Ya Allah, terimalah amal nyuci saya ya Allah, gitu. Pengen apa doa aja di situ. Karena menikah itu 50% iman disempurnakan, 50%-nya lagi adalah dengan amal soleh dalam rumah tangga. Jadi itu amal soleh semua dari pagi sampai malam, Masya Allah. Dinikmati saja, Bapak sekalian, lalu serahkan sama Allah. Sebagaimana sahabat Umar bin Khattab kan begitu. Dia setiap mengakhiri hari itu kemudian berdoa pada Allah. Ya Allah, terimalah semua amal hambamu ini ya Allah, ikhlaskan hanya karenamu ya Allah, terima ya Allah. Sampai begitu, ya ada contohnya. Jadi memang tidak bisa kemudian enakan dulu ya, masih sendiri bisa kemana-mana, ke majelis dan sebagainya. Tidak perlu seperti itu, membalikan keadaan ya. Itu nanti masuknya menyesali kehidupan ya. Nah, tapi syukuri apa yang ada, jalanin, dan amal soleh. Setiap amal soleh Bapak Ibu sejenak berhentilah, berdoalah pada Allah. Karena itu menjadi satu keuntungan yang luar biasa. Ya. Begitu, wallahu a'lam. Ya, gimana Ibu Zil? Sudah cukup? Sudah Yuli paham? kali. Pada lagi satu pertanyaan. Ya. Ada Ibu Zil, kemudian ada dari Ibu Yuli. Ustadz, bagaimana cara menjaga husnuzonnya hati biar kita tetap semangat dan yakin bahwa kita setelah dapat hidayah bisa lanjut istiqomah mengamalkannya? Ya, Dari Ibu Yuli. Rasulullah SAW memberikan contoh beristighfar minimal sehari 70-100. Dengan istighfar itu, karat-karat hati kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak biasa zikir tanpa tasbih, lakukan dengan tasbih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Sehingga kesemangatan ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidayah itu akan terus hadir. Itu secara pribadi ya, banyakin istighfar. Nah, saya kalau boleh saranin juga ibu-ibu sempatkan waktu lah sholat berjamaahnya di rumah Allah ya. Kapan hari bisa, rencanakan paling tidak sehari bisa sekali. Apakah subuh, apakah isya, apakah maghrib, mana yang mungkin ya. Dampingin suami ke rumah Allah supaya di rumah Allah Bapak Ibu akan dapat rahmat Allah. Nah, itulah salah satu berkah ya untuk bisa menjaga keistiqomahan. Jadi jangan hanya di rumah. Di rumah kan ya kadang banyak ditunda-tundanya lah ya. Ngecas lagi di rumah Allah dapat rahmat Allah. Minimal kalau perempuan ya sehari bisa sekali lah. Kalau ternyata luang waktunya banyak bisa duhur asar ya dalam senyap di rumah Allah, doa istiqomah gitu kan, karena rumah Allah ini kan tempat ijabah ya, Masya Allah. Beda dengan rumah kita masing-masing. Kalau rumah kitanya memang punya mihrab, punya tempat sholat khusus yang tidak dirubah-rubah, itu tempat ijabah. Tapi kalau nggak ada, ya doa kita di rumah kita biasa-biasa saja. Tapi di rumah Allah luar biasa. Itu cara kemudian menjaga hati sebagai husnudzon, istighfar ya, hati kita banyak karatnya, jadi insya Allah. Termasuk tadi yang banyak kerjaan dan sebagainya, coba luruskan niat kembali. Jadi setiap memulai pekerjaan, Bismillah ya Allah, saya luruskan niat, semua ini karenamu ya Allah. Hingga setiap selesai materi, selesai pekerjaan, doa. Gitu. Wallahu a'lam. Ya, kita alhamdulillah sudah dapat jawaban dari satu pertanyaan dari Ibu Yuli. Untuk pertanyaan ketiga, Ustadz, yang terakhir dalam sesi pertama ini dari Bunda Nirmala, Ibu Nirmala, Bundanya Nirmala. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua
bahwa pilihan yang kami ambil adalah untuk menyambut hidayah Allah, yang mungkin di mana di mata beliau atau orang tua pilihan itu kehilangan banyak benefit di dunia. Ya, ya, ya. Ini pertanyaannya masih belum bisa saya jawab, Bu Nurmala ya. Apa namanya? Maksudnya apa ya? Nah, ini yang istilahnya masih ada yang perlu dilengkapi kayaknya ya. Sehingga nanti bisa saya jawab fokus masalahnya ada di mana. Silakan Pak Ibu Nurmala, belum bisa saya jawab ya Bu ya. Takut salah jawaban nanti. Arahnya kemana? Mohon diperjelas. Silakan Pak Alif. Pak Alif Oh, kuota. iya. Tes. Pak Alif monitor atau saya yang Pertanyaan satu lagi dari Borja senantiasa. Gimana tuh? ya silakan. Tadi nggak kedengar. Cek. Pas suara saya sudah buat. Di saya naik turun. Oh iya. Oke, untuk pertanyaan ini ada pertanyaan satu lagi dari Bu Ratna Astuti. Oh iya. Pertanyaan di chat Ustadz. Ustadz, bagaimana agar kita senantiasa istiqomah dalam baca Al-Quran? Hilang ya Pak Alifnya ya. Baik. Oke. Istiqomah dalam baca Al-Quran. Pak Alif ada lagi? Ya silakan. Iya, ada. Ya, Afwan, Ustadz. Izin lagi mendung. Ya, putus-putus. Oke, pertanyaannya. Istiqomah dalam baca Al-Quran. Karena kalau membaca Al-Quran suka ngantuk. Sementara kalau berhenti nggak ngantuk lagi. Apakah banyak yang salah dari diri kita atau bagaimana? Iya, baca Quran ngantuk itu lalai. Lalai itu godaan setan. Artinya kita tergoda sama setan. Itu sudah jelas ya. Baca Quran ngantuk itu perbuatan lalai. Nah, itu dilalaikan sama setan. Makanya kenapa baca Quran kita harus berlindung. Itu sebenarnya kita baca Quran itu perjuangan banget loh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Memang benar-benar loh itu. Mengganggu banget ya baca Quran itu. Pasti godaannya begitu ngantuk ya. Wah, hilang ayatnya yang mana nih? Itu udah pasti ya. Setan itu nggak suka banget ya kalau kita baca Quran karena di situ petunjuk Allah. Ya, jadi memang godaan terbesarnya ngantuk ya. Ketika mau baca Quran. Jangan baca Quran ketika mau tahajud saja juga masih ngantuk-ngantuk luar biasa gitu kan. Makanya harus dilepas ikatan itu. Maka benar-benar ta'awudnya memohon perlindungan pada Allah saat baca Qur'annya, benar-benar meminta banget ya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan banyak yang salah ya. Tapi memang itu godaan setan dia. Oh ini Bu Tias ya, ada lanjutannya. Kami memilih resign dari pekerjaan yang mungkin bergaji lebih tinggi untuk memberikan hak anak-anak untuk pendidikan dan waktu bersama orang tua Ustaz. Oh, tapi orang tua menentang. Iya, memang ya. Ustaz juga punya pengalaman dari teman Ustaz ya. Sampai sekarang berat banget dia. Dia kerja di perbankan konvensional. Lalu haji bersama dengan Ustaz. Dapatlah pencerahan. Tapi apa yang terjadi? Dia nggak bisa keluar dari bank konvensional tersebut. Kenapa? Karena ibunya melarang. Ibunya melarang. Dan dia nggak bisa istilahnya memutuskan begitu saja. Dia ambil jalan tengah, gaji yang didapat, yang masih ada unsur riba dan sebagainya, kemudian dia tidak pakai. Ya.
Ya dia ambil jalan tengah lah supaya orang tua tetap baik. Artinya karena ibunya sudah berumur gitu kan, dia harus ngambil tetap bakti sama orang tua. Dan orang tuanya nggak bisa diberikan pemahaman benar, itu asli nggak bisa juga ya. Jadi akhirnya dia ngambil jalan tengah, ambil terus berdoa supaya orang tuanya dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau dia memutuskan keluar itu nyakitin ibunya katanya. Jadi ya sudah Ustaz, saya pada posisi yang seperti ini saya jalani. Ya. Nah, jadi artinya kalau menghadapi hal seperti itu lakukan secara bertahap. Tapi kalau sudah terjadi, ya sudah terjadi, nah, cara berikutnya adalah tetap melakukan kebaikan dengan orang tua itu, ya dengan ma'ruf, ya dengan baik yang baik-baik, tetap silaturahmi. Insya Allah lambat laun kalau sudah ada bukti, ya biasanya gitu kan orang tua. Kalau sudah ada bukti, ternyata kamu bener ya. Nah, tapi tetap aja berbuat kebaikan, walaupun nanti itu akan diulang-ulang. Tuh kan, kamu gajinya jadi susah, makan sekarang susah kan, tuh kan, tuh kan. Nah, maka iringi dengan pilihan yang sudah Ibu lakukan bersama keluarga, buktikan dengan kesungguhan. Insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan. Wallahu a'lam. SD Pinter siapa ini? Sarikaso mati lampu. Ada di Saya siapa? Ustaz. Eh? Yang di sana siapa, Teaul? Bu Aulia ini berdasarkan handphone ya. Baik, Masya Allah. Iya, iya, iya. Bu Aulia lagi di Sarikaso. Ya, Pak Alif. Pak Alif juga sama di situ. Pak Alif suaranya nggak ada. Masih di mute. Tes, Pak Alif. Luar biasa ujian dari Allah ya. Baik Bapak-Ibu sekalian, ada kendala teknis ya. Jadi mungkin kita cukupkan saja dulu mungkin ya sampai di sini ya. Ayat 1 berikutnya saya jelaskan sedikit saja karena sudah mau jam 11 ya. Baik, Bu Aul masih bisa munculin slide berikutnya? Masih, Miss, bisa sebentar. Oke. Nah, lanjut berikutnya ya. Kita lanjutkan lagi Bu Aul, slide-nya keluarin lagi. Nah, dalam ayat lain Allah mengingatkan nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan kita lihat lagi di ayat yang lain, ini saya mohon maaf lupa ayatnya, kalau ada yang ingat boleh ya. Di saya catatannya nanti saya buka. Innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum thariqa. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan zaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka. Illa thariqa jahannam, kecuali jalan ke neraka jahannam. Nauzubillah min dzalik ya. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan yang demikian itu bagi Allah adalah mudah, ya. Bagi Allah itu mudah, mudah banget bagi Allah. Jadi ketika kita memilih kesesatan, makin sesat kita, makin jauh dari Allah. Berikut itu sebaliknya, kita memilih jalan taat, ya, jalan kebenaran Allah, maka makin ditolong oleh Allah, makin ditolong Allah. Itu Masya Allah nikmatnya ya. Seperti Maryam ya, Maryam itu kekasih Allah, ya, hamba yang sangat dekat dengan Allah. Baru lintasan hatinya saja Allah kabulkan. Itu belum meminta, sekelas itulah. Artinya makin kita dekat dengan Allah, hidayah itu makin berlipat-lipat, makin memudahkan kehidupan dunia dan juga menyelamatkan akhirat kita. Persis seperti itu. Allah kasih solusi, Allah kasih hidayah gitu kan. Lanjut, Teaul. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Di dalam surat Al-A'raf ayat 179 ini sejatinya Allah ingin mengingatkan pada kita. Allah sudah mengaruniakan potensi pemahaman pada dua hal tentang petunjuk dan kesesatan. Tiga hal yang kemudian Allah berikan. Pertama, kemampuan fitrah mengetahui tentang Allah yang Maha Esa. Kedua, diberikan akal untuk membedakan petunjuk dan kesesatan. Ketiga, diutusnya para rasul membawa penjelasan dan menyadarkan fitrah kita tentang Allah Subhanahu wa taala dan apa yang mesti kita lakukan di dunia ini. Jadi sejatinya Allah sudah kasih, tapi kembali mengapa mereka sesat itu pilihan hamba Allah sendiri. Ya, jadi Allah yang menyesatkan. Nah, Allah yang menyesatkan itu maksudnya bukan Allah langsung, tapi Allah sudah mengingatkan ini loh potensinya, kamu ikutin, kamu jalanin gitu ya. Akalmu, ajaran Rasulmu, tapi kemudian memilih jalan kesesatan. Lanjut ya. Dalam bahasan Ibnu Katsir, ayat ini mengajarkan ya di 179 ini. Walaqad dara'na li jahannam, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam. Artinya, kami ciptakan dan kami jadikan mereka untuk isi neraka jahanam. Siapa? Jin dan manusia. Katsiran minal jinni wal ins. Artinya memang sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Kita manusia dan juga jin itu memang disiapkan untuk mengisi neraka jahanam. Kecuali, nah kita lanjut ya. Silakan Bu Aul. Nah, kecuali kalau kemudian kita memang memilih tidak tetap di jalur itu. Dengan cara apa? Menjemput hidayah Allah. Dan dalam hadis lain Rasulullah menguatkan bahwa sesungguhnya Allah telah mencatat takdir makhluknya sebelum dia menciptakan langit dan bumi dalam jarak masa 50.000 tahun. Sedangkan arsy-nya berada di atas air. Jadi memang sejak zaman ajali. Kita kuatkan lagi dalam slide berikut, silakan. Di dalam kitab Sahihain ini kitab Bukhari dan Muslim, melalui hadis Ibnu Mas'ud disebutkan pula, kemudian Allah mengirimkan malaikat kepadanya. Malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat. Maka dicatatlah rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia termasuk orang celaka atau orang bahagia. Nah, jadi itu dicatat. Tapi seiring dengan itu, seperti yang disampaikan tadi oleh Said Qutb, Allah pun memberikan sunnatullahnya. Ya, jadi siapa yang berjuang mendapat hidayah supaya bisa lebih baik rezekinya, ajalnya, husnul khotimah, amalnya, amal soleh, lalu dia bahagia, ada jalurnya sunatullah. Ada juga jalur sunatullah yang mengarah pada mereka yang sesat dan sebagainya, dan makin sesat, makin celaka. Itu ada. Jadi 4 hal ini diikuti pula dengan sunatullah yang lain, yang kemudian bagian dari ikhtiar manusia yang beriman. Silakan, Baul. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dengan kata lain, mereka tidak memanfaatkan sesuatu pun dari indera-indera ini yang dijadikan Allah, ya, mata, telinga, hati, gitu ya, untuk sarana mendapatkan hidayah Allah. Bisa dilihat dalam surat Al-Aqaf ayat 26. Wa ja'alna lahum sam'a wa absara wa afidah. Fama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum syai' idh kanu yajhaduna bi ayatillah, sampai akhir ayat. Dan kami telah memberikan kepada mereka, ini Allah nih, pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Kenapa? Karena selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Berikutnya, nah ini makin memahamkan kita nih, ya silakan. Nah ini mari kita waspadai, mereka yang munafik itu cirinya apa? Tuli, bisu, dan buta, dan tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau ada sifat munafik, ya cirinya mereka begitu, nggak susah kembali ke jalan yang benar. Ciri sifat orang munafik itu tuli, bisu, buta dalam hal kebenaran pada Allah, ya. Jadi nggak mau mendengar, nggak mau bicara, nggak mau menyimak, ya. Dan orang kafir itu cirinya apa? Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Orang kafir itu diberi oleh Allah, jadi makin sesat nggak mengerti. Orang munafik itu tuli, bisu, buta, dan nggak akan kembali ke jalan yang benar. Ini yang pembuktian mereka yang sesat akan terus disesatkan oleh Allah. Artinya sunatullah mereka memilih jalan kesesatan itu dan akhirnya terus di jalan itu. Na'udzubillah dari.
Silakan, terakhir. Oh, slide-nya masih ada 20. Nah, ini poin penting banget, Ibu sekalian. Yang lainnya, Bapak Ibu nanti bisa menerima handout ini, bisa membaca, ya, karena yang poin-poin terakhir, 3 slide itu penjelasan yang sederhana, yang biasa, ya. Tapi ini poin terbesarnya, mengapa ada orang yang kemudian sesat dan makin sesat, ya. Bahasanya Allah menyesatkan, karena ada sunnatullah yang lain, dan inilah salah satu jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may ya'su 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Allah, yaitu Al-Qur'an, maka kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Fahuwa lahu qarin. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, jadi ada qarin. Kenapa? Karena dia tidak memperjuangkan hidayah. Maka setanlah yang menyertai. Nauzubillah min dzalik, ya. Wa innahum yasuddunahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Nah, kalau sudah setan menyertai, sesungguhnya setan benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nauzubillah. Demikian, ya, Bu Ail, cukupkan dulu. 3 slide-nya nanti Bapak Ibu bisa dibaca sendiri, insya Allah. Alhamdulillah sudah jam 10.55, ya, boleh di close slide-nya. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu 5 menit lagi kalau memang ada yang mau melengkapi, mau bertanya, ya. Kalau sudah dirasa cukup, alhamdulillah. Nah, saya mau siap-siap dulu, ya, melanjutkan dakwah ke Cirebon, kota kelahiran, ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ayah Almira, ya. Apa hubungan hidayah dengan taufik? Nah, tadi dibahas tuh. Dalam hidayah itu ada taufik Allah. Taufik hidayah itu petunjuk. Taufik itu adalah kemampuan seseorang, ya, yang Allah dorong supaya dia mampu mengamalkan petunjuk itu. Itu taufik. Maka disebut hidayah taufik. Begitu ya, Ayah Almira, ya. Kemudian di mana nama adalah, iya. Bagaimana agar doa ini menjadi terkabul? Iya. Langkah berikutnya supaya nama hidayah taufik ini terkabul, pastikan Quran sudah dia kuasai, bacaannya bagus, ya, memahami Quran. Kemudian dekatkan dia dengan ilmu-ilmu agama supaya hidayah ini menjadi taufik buat diri. Kalau perlu ya punya guru, ya. Kalau nggak punya guru, ya, nah, anak-anak di SD Pintar ada gurunya, bagus. Para gurunya belajar lagi. Di SD Pintar begitu, ya. Ada pembinaan lagi. Di kami sampai besar, ada bakat, ya, bina karakter. Tapi di sini memang ada kadang guru yang sama seperti kita para orang tua yang menolak, ya. Ada aja alasan, nggak hadirlah di pembinaannya, gitu. Nah, dia menolak hidayah, ya. Alasannya pasti ada saja, ya. Tapi padahal itu penting buat dia. Sama seperti kita para orang tua, ada pengajian juga. Aduh, saya sibuk ya, terima kasih undangannya. Aduh, maaf ya, nggak bisa hadir, terima kasih undangannya. Begitulah. Sementara dalam sepekan hampir dia nggak mengikuti majelis ta'lim, majelis ilmu, baca Quran juga berat, ya. Nah, ini susah untuk bisa terkabulnya doa dengan nama Taufik Hidayat. Itu hanya jadi nama saja. Atau Hidayat Taufik, ya, maksudnya. Oke. Baik, masih ada lagi? 3 menit terakhir. Saya sangat saya sangat menghargai Bapak Ibu sekalian menyempatkan sampai 56 terakhir, ya, sampai tadi 59 untuk berjuang hadir di Zoom MOT ini, Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi sebuah kesadaran yang saya buat, ya, dari awal bahwa MOT ini penting buat para orang tua supaya saat membersamai anak kita bersama, ya. Ada frekuensi walaupun kita jarang ketemu, tapi ya mudah-mudahan frekuensi ini terus mampu mengarahkan kita sebagai orang tua yang lebih baik, ya, buat anak-anak kita. Ya, namanya perjuangan, ya. Masya Allah, tidak sederhana. Dari kelas 1, sekarang ada yang sudah kelas 6.
yang masih kelas 1, yang masih kelas 2, masih kelas 3, 4, 5, ya Masya Allah. Jangan sungkan kalau ada hal-hal lain yang perlu disampaikan pada para guru, juga boleh kepada saya ya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Saya diamanai sebagai pembina, dan karena memang dari awal mimpi SD Pintarnya itu yang saya lakukan bersama teman-teman di kepala sekolah, TRI dan para guru yang insya Allah ya. Dan bagi Bapak Ibu yang memang menginginkan lanjutannya, insya Allah Bapak Ibu silakan titip nama saja dulu. Kita akan buat. Jadi kami alhamdulillah punya lahan ya yang sudah kita beli, walaupun masih harus disempurnakan. Kisaran ada 600 juta lagi yang belum kami lunasi. Insya Allah sampai Ramadan 1444 Hijriah ini kita selesaikan, dan insya Allah mudah-mudahan bisa langsung dibangun ya. Artinya tahun pelajarannya akan datang Bapak Ibu sudah bisa masukkan anaknya untuk ke pesantren, dan di situ SMP SMA. Konsep SMP SMA-nya nanti kita bahas sekalian di waktu yang khusus ya, bagi yang mau. Apakah saudara Bapak Ibu juga ponakan siapa? Silahkan ya. Konsepnya insya Allah melengkapi dari SD Pintar. Demikian teman-teman sekalian, khususnya Pak Alif ya, selaku moderator, Rini, Bu Aulia, Bu Yuli, dan para guru yang hadir ya, ada Bu Eri juga di sini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kehadirannya para orang tua sekalian. Saya mohon maaf lahir batin. Mari kita tutup majelis ini kalau memang sudah dianggap selesai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau berikan pada kami, ya Allah. Nikmat iman Islam kami, ya Allah. Nikmat kami hadir di majelis ilmu ini, ya Allah. Hidayah-hidayah yang sudah Engkau berikan pada kami, ya Allah. Jujur, ya Allah. Kami sangat membutuhkan hidayah-Mu, ya Allah, sehingga mampu menerangi perbuatan kami, sifat kami. Sehingga yang benar jelas benarnya, yang salah jelas salahnya. Jujur ya Allah, kami membutuhkan taufik-Mu sehingga kami mampu melakukan yang benar dan meninggalkan yang salah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak sekalian, mohon maaf lahir batin. Jadi saya cukup sekian, saya kembalikan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin dulu ya, ini ada tamu di rumah. Mangga. Sebelum Ayah Bunda keluar, ada sedikit pemaparan dari Pintar Peduli. Ada, boleh dibuka mute-nya dari Pintar Peduli? Ya, Bu. Ya. Ya, silakan Kang Adnan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kepada yang terhormat Ustadz Lili Humedi selaku pembina Yayasan Pintar Indonesia, kepada yang terhormat Umi Rini selaku kepala sekolah SD Pintar beserta jajaran guru dan staf dari SD Pintar, dan yang tak kalah saya hormati orang tua wali murid, ayah bunda dari SD Pintar. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan program-program kami dari Pintar Peduli. Ayah bunda, insya Allah sedikitnya sudah tahu ya apa itu Pintar Peduli. Pintar Peduli adalah lembaga sosial nirlaba yang bergerak di bidang pengolahan Jiswab. Jiswab itu adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan program-program sosial lainnya. Kami bergerak di bawah bendera Yayasan Percikan Insan Tarbiyah atau yang kita kenal Yayasan Pintar Indonesia.
Adapun program-program kami, yang pertama itu seperti yang Ustadz tadi sampaikan, pembebasan lahan untuk para penghafal Al-Quran. Ayah Bunda, alhamdulillah, Pintar Peduli sudah bisa menjadi wasilah bagi ayah bunda yang ingin berwakaf atau berdonasi untuk pembebasan lahan. Lalu apa benefitnya buat ayah bunda? Tentunya benefitnya adalah amal jariah yang tiada putusnya untuk para pewakaf. Ayah bunda dapat berwakaf untuk orang tua, sanak saudara, atau bahkan untuk pribadi. Lalu program lainnya juga ada nasi berkah ya, ayah bunda. Di sini program rutinannya nasi berkah. Ayah bunda dapat berdonasi untuk para pejuang di jalanan, maksudnya para pejuang mencari nafkah. Sasaran kami adalah ojek-ojek online. Ayah bunda dapat berdonasi untuk makan siang mereka. Kemudian program kami pun ada orang tua asuh. Di sini ayah bunda insya Allah dapat berdonasi untuk kebutuhan anak-anak yatim duafa yang kami bina dalam Pondok Tahfidz Pintar. Kemudian ada lagi mungkin ya ayah bunda program yang sudah berjalan di lingkungan SD Pintar itu Kenceleng. Kami ucapkan juga jazakumullah hasanal jaza bagi ayah bunda yang telah berdonasi atau menjadi donatur tetap dalam program-program Pintar Peduli. Kami juga mengajak ayah bunda yang lainnya untuk berdonasi atau ingin menyalurkan infak wakaf, infak, zakat, sodakonya untuk mereka yang membutuhkan dapat disalurkan kepada Pintar Peduli. Mungkin ayah bunda yang ingin bertanya bagaimana cara berdonasinya, ayah bunda dapat melihat flyer-flyer yang insya Allah nanti bakal di-share oleh admin dari SD Pintar. Mungkin segitu dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ambil alih karena Pak Alif terlempar sepertinya. Ada yang disampaikan lagi Umir ini? Cukup, insya Allah kita akhiri majelis orang tua hari ini. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti akan kami sampaikan siapa saja yang berhak mendapatkan door prize dari SD Pintar dan juga dari orang tua. Sekian dari saya mewakili Pak Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Atur nuhun sadayana. Atur nuhun. Izin live Umi. Mohon mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Ditutupnya sama Bu Awal ini, link Zoom-nya Bu Awal. Iya, nuhun Pak Alif. Turun izin lab. Mohon sami-sami. Umi Hafina Bunda Naufal
Ibu Raya, Bunda Aska, hatur nuhun. Mohon mangga. Sudah bisa ada suaranya, masih di mute.